wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Mustika Leman dengan NIM 01-2021-007, Prodi S1 Keperawatan semester 2 dari kampus Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada Palopo. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang pengolahan sampah plastik. Seperti yang Anda ketahui, plastik membutuhkan waktu lama untuk terurai di dalam tanah, sementara sampah plastik sangat mudah kita temukan sehari-hari. Jelas ini tidak baik untuk lingkungan karena sampah jenis ini tidak mudah terurai. Makanya pengolahan sampah plastik harus dilakukan dengan baik dan tepat agar tidak mencemari lingkungan. Namun hingga saat ini masih banyak orang yang belum mengetahui cara pengolahan sampah plastik dengan benar. Berikut ini saya akan menjelaskan bahaya sampah plastik. Masalah dari sampah plastik adalah sifatnya tidak mudah terurai, namun kerap digunakan hanya sekali, bahkan kandungan atau kemasan plastik bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama hingga puluhan tahun. Berikut ini saya akan menjelaskan cara mudah mendaur ulang sampah plastik dari sekitar lingkungan maupun di sekitar rumah kita, yaitu seperti yang pertama, melakukan pemilihan sampah plastik berdasarkan jenis. Secara garis besar, perbedaan antara sampah organik dan anorganik terletak pada bagaimana sampah tersebut terurai. Untuk sampah organik, proses penguraian terjadi secara alamiah dan biologis, sedangkan sampah anorganik hanya bisa diurai dengan cara-cara tertentu, seperti didaur ulang ataupun yang termasuk sampah organik antara lain seperti sisa makanan, dan beberapa contoh sampah anorganik adalah kertas, kaleng, dan juga plastik. Idealnya kedua jenis sampah ini harus dipisahkan agar cara pengolahan sampah plastik dan anorganik yang Anda lakukan nantinya jadi lebih mudah untuk dikelola. Yang kedua, gunakan botol plastik untuk menyiram tanaman. Cara pertama mengolah sampah plastik seperti botol agar tidak mencemari lingkungan adalah dengan memanfaatkan sampah plastik untuk menyiram tanaman. Anda perlu menyiram atau membuat lubang kecil di seluruh botol. Gali lubang yang cukup besar untuk menyembunyikan botol di tengah penanaman atau di samping tanaman di bedeng kebun. Masukkan botol ke dalam lubang dan tutup dengan tanah agar mudah dijangkau leher. Ketika Anda mengisi botol dengan air itu perlahan-lahan menembus lubang dan menyirami tanaman. Yang ketiga, jadikan rumah kaca untuk tanaman. Cara selanjutnya untuk mengolah sampah plastik agar tidak mencemari lingkungan adalah dengan membangun rumah kaca untuk sayuran. Jika rumah kaca tradisional membutuhkan banyak uang dan ruang, rumah kaca yang terbuat dari botol plastik adalah salah satu solusi yang baik untuk tanaman dari berbagai ukuran. Yang keempat, gunakan sebagai pot bunga. Sampah plastik yang berupa botol soda, susu, dan jus dapat digunakan sebagai pot bunga. Untuk melakukannya, pilih botol yang cukup besar untuk bunga yang Anda miliki. Buat lubang dengan ukuran yang tepat dan isi botol dengan tanah. Jangan lupa untuk membuat beberapa lubang kecil di bagian bawah botol untuk di-drainase air yang baik. Dan yang kelima, memanfaatkan botol plastik sebagai wadah alat tulis. Cara memanfaatkan sampah plastik yang berikutnya adalah dengan menggunakan sebagai wadah alat tulis. Hal ini dapat dilakukan agar tidak memperbanyak sampah plastik yang dapat mencemari lingkungan. Anda bisa menghiasinya dengan bahan lain kreatif mungkin agar lebih menarik lagi. Dan yang keenam, jadikan alat untuk menanam bibit. Cara mengolah sampah plastik dan menanam benih tanaman menggunakan wadah plastik seperti wadah oli bekas agar tidak mencemari lingkungan. Botol bukan satu-satunya produk plastik yang tidak dapat digunakan kembali untuk berkebun. Ambil beberapa kantong plastik kokoh, isi dengan tanah, gunakan untuk membawa bibit dari kebun.
Itulah tadi yang saya jelaskan tentang beberapa cara mengolah sampah plastik yang bisa Anda lakukan di sekitar lingkungan atau di sekitar rumah. Sekian yang saya paparkan dengan pengolahan sampah plastik. Sekian yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.